Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan karunia-Nya serta rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang kekurangan ilmu kepada zaman sekarang yang penuh akan ilmu. Ya, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali bersama Ibu di hari ini, di minggu ke-6 ini. Ya, tentunya hari ini kita akan belajar dengan seru karena kali ini Ibu akan memberikan sebuah kisah inspiratif atau kisah teladan, kisah penuh hikmah yang dimana dimaksudkan pada kisah ini bisa diambil pembelajaran untuk kita untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini cerita yang akan Ibu sampaikan berceritakan tentang seorang pemuda calon penghuni surga. Tentunya kita semua di sini ingin masuk surga ya. Karena ingin masuk surga, kita harus mengetahui nih, kira-kira amalan apa yang akan membawa kita menuju surganya Allah. Mari kita simak. Pada suatu hari, Rasulullah SAW beserta sahabatnya berkumpul di suatu tempat yang ada sahabatnya itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah berkata, sebentar lagi kalian akan bertemu dengan seorang pemuda calon penghuni surga. Nah, tak lama kemudian datanglah seorang pemuda. Ia datang dengan kesederhanaannya, dengan memakai baju yang sederhana, dengan wajah yang masih basah oleh air wudhu, dengan tangan kiri memegang sandal sederhananya. Kemudian lain waktu Rasulullah SAW berkumpul kembali dengan para sahabatnya. Kemudian Rasul berkata dengan hal yang sama pada waktu itu. Beliau berkata, sebentar lagi kalian akan bertemu seorang pemuda calon penghuni surga. Para sahabatnya semakin kebingungan. Kira-kira apa yang menyebabkan Rasulullah sampai berkata seperti itu gitu. Memangnya pemuda itu punya apa sehingga Rasulullah berkata bahwa pemuda itu calon penghuni surga. Salah satu sahabat Rasul, Abdullah bin Amr bin As, ia terus bertanya-tanya sampai ia ingin meminta izin kepada ayahnya untuk menginap di rumah pemuda tersebut dengan tujuan memperhatikan kegiatan serta amalan yang dilakukannya. Kemudian ayahnya mengizinkan. Nah, lalu Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah pemuda itu. Pada malam pertama, ketika Abdullah bin Amr bin As ini bangun untuk sholat tahajud, pemuda ini masih terlelap sampai tiba waktu subuh baru ia bangun. Kemudian pada waktu sholat duha, ketika Abdullah bin Amr bin As ini bergegas untuk melaksanakan sholat duha, pemuda ini tidak melaksanakan. Nah, terus pemuda ini juga membaca ayat Al-Quran, tetapi masih terbata-bata dan tidak fasih. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini kebingungan. Memangnya pemuda ini punya apa gitu atau amalan apa? Yang saya perhatikan tidak ada yang istimewa. Sehingga Abdullah bin Amr bin As ini bertanya langsung kepada pemuda itu, mengatakan, wahai pemuda, Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Tapi setelah kuperhatikan tidak ada amalanmu yang istimewa. Bagaimana mungkin bisa masuk surga? Kemudian pemuda itu berkata, wahai Abdullah, beberapa minggu ini aku baru saja mampu melaksanakan 3 amalan yang baru bisa aku amalkan pada kehidupanku. Lalu Abdullah ini bertanya, amalan apa itu wahai pemuda? Ia berkata bahwa 3 amalan itu adalah, yang pertama, pemuda ini selalu berusaha untuk jujur. Dan yang kedua,
Pemuda ini berusaha untuk tidak berkata dusta kepada siapapun. Yang ketiga, pemuda ini menjauhkan rasa iri dan dengki pada dirinya atas kebaikan yang sudah Allah karuniakan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini kemudian Abdullah menjawab, engkau betul bahwa amalan itu merupakan amalan yang sulit untuk diamalkan. Nah, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa calon penghuni surga yang disebutkan pada kisah ini memiliki sikap atau sifat ada 3. Yang pertama, jujur, tidak berbohong. Yang kedua, tidak berdusta, selalu berusaha untuk mengatakan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangkan kepada siapapun. Yang ketiga, menjauhi rasa iri dan dengki atas kebaikan yang dikaruniakan Allah kepada orang lain. Nah, di sini tiga ciri ini dapat kita terapkan pada kehidupan kita masing-masing untuk menuju ridho Allah supaya kita dapat menggapai surganya. Nah, tidak lupa bahwa ciri penghuni surga ini bukan hanya 3 hal ini gitu, tapi banyak. Nah, lain waktu akan Ibu ceritakan kembali atau Ibu cari kisah lagi untuk menceritakan kepada kalian sebagai motivasi kalian untuk terus berbuat baik kepada siapapun. Nah, untuk minggu ini Ibu tugaskan kalian untuk meresum kisah yang sudah Ibu sampaikan dan dikumpulkan 2 hari ke depan dari mulai hari ini. Dikumpulkan pada link yang sudah Ibu sediakan di grup ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.